Shalom, berjumpa lagi dengan Jemaat KGPM Musafir Yogyakarta. Kita akan bersekutu bersama ibadah Minggu 9 Agustus 2020. Sebelum kita memulaikan persekutuan kita saat ini, kita masuk dalam saat teduh. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, dipersilahkan berdiri. Hendaklah kita memuji Tuhan pada segala waktu, karena Tuhan jiwa kita bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Marilah kita bersama-sama memuliakan dan memasyurkan namanya. Hari Minggu, hari yang mulia. Habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang mengaruniakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan yang membimbing kita dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati
dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan hari lepas hari kita menyadari bahwa seringkali kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan dan sesama. Untuk itu, marilah kita mengaku dosa kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh kasih dan anugerah-Mu memberikan kami hidup sampai saat ini. Dengan penuh kerendahan hati kami datang menghampiri hadirat-Mu sambil mengaku akan kegagalan kami menjalani hidup sebagai orang percaya. Kami gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami terlalu sering melakukan keinginan hati kami sendiri dan menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, bahkan terlebih hati Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa sesal dan malu kami bermohon ampunan-Mu atas dosa salah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat pengampunan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang rela mati bagi kami. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah berita anugerah dan amanat hidup baru. Berita anugerah saat ini terambil dalam Mazmur 32 ayat 1 hingga yang kedua, berkata demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amanat hidup baru diambil dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21 yang berkata demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Anugerah terindah.
masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita mohon pimpinan kuat kuasa Roh Kudus agar kita bisa memahami kehendak dari kebenaran firman yang akan kita pelajari saat ini. Untuk itu kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menuntun hari hidup kami, memperkenankan kami boleh menikmati setiap kasih dan setia-Mu. Sungguh kami bersyukur Bapa, di hari ini Tuhan perkenankan kami untuk masuk hadirat-Mu, mau membawa pujian penyembahan kami. Bahkan saat ini kami diberi kesempatan untuk belajar bersama lewat kebenaran firman-Mu yang kami tahu akan mengarahkan dan membimbing kami menjalani hari hidup ke depan sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak-Mu, apa yang disampaikan, dan semuanya itu dapat kami lakukan dalam hidup yang Engkau beri ke depan. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah, kami sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan firman hidup dan kerja dari pucuk pimpinan Majelis Gembala KGPM, pembacaan kebenaran firman Tuhan kita saat ini diambil dari Yesaya 62 ayat 1 hingga yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesaya 62 ayat 1 hingga yang ke-12 yang oleh Lembaga Alkitab diberi perikop, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa, sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya akan bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang ditinggalkan. Sampai sekian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Jemaat kekasih dalam Yesus Kristus, sesuai dengan firman hidup dan kerja dari KGPM, maka kebenaran firman Tuhan kita
saat ini diambil dari keseluruhan bacaan kita tadi, yaitu Yesaya 62 ayat pertama hingga yang ke-12, dan diberi tema menyikapi keadaan sulit. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, ketika manusia jauh dari Tuhan, satu hal yang paling ditakutkan adalah kehancuran kehidupan rohani. Dan saat terjadi krisis kebenaran, maka akan muncul krisis-krisis yang lain dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi dengan umat pilihan Allah, atau yang dengan kita kenal bangsa Israel, terlebih khusus bangsa Yehuda. Saat bangsa Israel tidak taat, saat bangsa Israel tidak mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan menghukum mereka lewat pembuangan ke tanah Babel. Bukan waktu yang singkat, tetapi waktu yang sangat panjang, kurang lebih 70 tahun. Waktu yang panjang ini dipakai Tuhan untuk membentuk atau menyadarkan bangsa Israel tentang kesalahan dan dosa yang mereka perbuat, agar mereka segera bertobat. Bangsa Israel dikeluarkan dari zona nyaman untuk dibawa ke dalam suasana dan tempat yang tidak menyenangkan mereka, yaitu pembuangan di tanah Babel. Umat Tuhan harus tunduk pada aturan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh bangsa Babel. Gandum dan anggur yang diusahakan dirampas oleh bangsa Babel. Tidak ada kebebasan dalam kehidupan ketika mereka ditawan. Itulah sebabnya pertama, mereka tidak menerima apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka berpikir sebagai bangsa pilihan Allah tidak mungkin kalah berperang. Sebagai bangsa pilihan Allah, tidak mungkin Tuhan menghukum mereka seperti saat ini. Tetapi kenyataannya, mereka menjadi tawanan bangsa asing. Dari sini juga mau mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya, ketika kita tidak taat, ketika kita tidak mau patuh pada aturan dan perintah Tuhan, cepat atau lambat kita akan menerima setiap konsekuensi yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini bangsa Israel dibuang ke tanah Babel. Selama menjalani proses pembuangan, mereka merindukan suasana untuk pulang ke Yerusalem. Kerinduan mereka untuk pulang didasarkan ketika mereka tidak sanggup lagi untuk hidup di tanah pengasingan. Mereka telah benar-benar menderita, sehingga ketika peristiwa pembuangan ini membuat mereka kehilangan kebanggaan sebagai umat pilihan Allah. Kerinduan untuk pulang diungkapkan di dalam Yesaya 62 ini, ayat yang pertama yang berkata, oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulur. Firman Tuhan saat ini mengungkapkan betapa besar harapan dan kerinduan umat Allah ini yang diwakili oleh Yesaya, bahwa mereka sudah ingin dan rindu sekali untuk pulang ke Yerusalem. Ini diungkapkan melalui Yesaya bahwa kehidupan mereka membuat di tanah pengasingan ini membuat mereka tidak bisa tenang. Selalu dibayang-bayangi kerinduan untuk segera pulang ke Yerusalem. Nabi Yesaya sendiri mengungkapkan bahwa kerinduan mereka ini akan berhenti ketika waktu Tuhan telah tiba. Menyikapi situasi yang sulit dan yang terpuruk dari umat Israel saat ini, mari kita akan belajar apa yang Nabi Yesaya dan umat Israel ini lakukan. Dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima berkata, engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami.
Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima mau mengajarkan kepada kita semua ketika menghadapi situasi yang sulit. Hal yang pertama kita pelajari adalah jangan pernah kehilangan pengharapan. Dari ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima, Nabi Yesaya tampil membawa semangat baru kepada umat Israel, bahwa di tengah situasi yang terpuruk, di tengah situasi yang memprihatinkan itu, Tuhan akan melepaskan mereka. Seperti perikop yang berkata, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Yesaya tampil menyuarakan kebenaran firman Tuhan, mau mengingatkan kepada jemaat, kepada umat Israel, bahkan kepada kita semua, bahwa satu saat Yerusalem akan dipulihkan. Nabi Yesaya tidak sekedar mengungkapkan kerinduan, tetapi suatu keyakinan yang pasti bahwa Yerusalem akan dipulihkan. Di tengah kondisi yang terpuruk saat itu, Yesaya tampil dengan berita membangkitkan harapan bahwa keselamatan Sion akan datang segera. Tuhan akan membuat Yerusalem berjaya kembali. Tuhan akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Bangsa-bangsa yang tadinya menindas akan menerima balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan mereka. Pada waktu pemulihan Tuhan, umat Tuhan akan diangkat kembali, dihargai dan dihormati sebagaimana layaknya bangsa pilihan Tuhan. Pemeluhan Tuhan atas Israel bukan karena umat Israel tak henti-hentinya bermohon, tetapi pemulihan atas Israel adalah atas inisiatif dan kehendak Tuhan sendiri. Mau mengajarkan kepada kita semua bahwa setiap peristiwa yang terjadi semua ada dalam kendali Tuhan. Pemulihan Tuhan kepada bangsa Israel adalah suatu bentuk keadilan terhadap bangsa-bangsa, bahwa saat umat Israel menderita, saat umat Israel terpuruk, bukan berarti Tuhan berdiam diri. Saat umat Israel berkeluh kesah, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Saat umat Israel merindukan pulang, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan mereka. Tetapi Tuhan belum menjawab kerinduan mereka karena belum waktunya Tuhan. Seperti ungkapan lagu yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Belajar dari kehidupan bangsa Israel yang mereka alami ketika dalam kondisi sulit dan terpuruk. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Mengapa jangan kehilangan pengharapan? Karena orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang kehilangan kesempatan untuk melihat masa depan. Orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang tidak bisa bertindak dengan iman. Orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang hanya fokus pada masalah sehingga tidak bisa melihat jalan keluar. Oleh sebab itu, teruslah berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan pasti ada jawaban dan jalan keluar atas masalah yang kita hadapi. Seperti ungkapan Rasul Paulus dalam Roma, pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Secara manusia, mungkin ada saat dalam hidup kita meragukan kuasa Tuhan. Mengapa? Karena mungkin harapan kita, pemulihan Tuhan atas pergumulan kita tidak sesuai dengan waktu kita. Tuhan kadangkala mengizinkan kita harus bergumul dalam waktu yang panjang dalam kehidupan kita. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita, bukan juga berarti Tuhan tidak mendengar setiap keluhan kita. Tetapi Tuhan izinkan kita bergumul dengan waktu yang panjang sebagai ujian, dengan tujuan untuk melihat seberapa besar kesabaran dan ketekunan kita di dalam pengharapan itu. Ada ungkapan yang berkata, jembatan yang terpanjang adalah pengharapan. Di dalam pengharapan kita kepada Tuhan,
ada kepastian keselamatan. Seperti Yesaya mau membangkitkan harapan umat Israel bahwa satu saat mereka akan diselamatkan. Demikian juga kita sebagai orang percaya diingatkan kembali bahwa harapan kita di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan di hidup yang kekal. Yesus Kristus sudah mati agar kita memperoleh jaminan itu. Dan ketika kita mau taat sesuai dengan kehendaknya, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu. Dari ayat yang ke-6 hingga yang ke-7 di dalam Yesaya 62 berkata, "Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang, sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi." Hal yang kedua yang kita pelajari dari peristiwa pembuangan di Babel saat itu adalah tetaplah berdoa. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini mau mengajarkan kepada kita semua bahwa ketika kita hidup dalam kondisi yang sulit, ketika kondisi hidup kita terpuruk, di saat titik terendah dalam hidup kita, tetaplah berdoa. Di dalam doa kita akan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Komunikasi akan terbangun, akan terjalin hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan. Di dalam doa kita dapat mengungkapkan setiap apa yang kita rasa, setiap isi hati kita. Dan di dalam doa kita dapat meratap dan menangis. Apapun yang kita rasakan, maka doa adalah jawaban bagi setiap orang percaya untuk mengungkapkan setiap situasi yang kita hadapi. Tuhan ingin kita untuk tetap berdoa dengan tekun. Berdoa dengan sungguh dan tekun akan menjadi ciri khas kehidupan orang yang beriman. Berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Coba kita bayangkan kalau satu hari kita tidak berdoa, berarti kita menjadi seperti zombie yang berjalan tetapi tidak bernafas. Nah, dari sini mau mengajarkan kepada kita semua sebagai orang percaya betapa pentingnya sikap hidup yang berdoa. Sikap hidup yang berdoa menjadi penting karena akan membentuk pola pikir dan gaya hidup kita sebagai umat yang senantiasa hidup dengan pikiran yang terarah pada janji pemulihan Tuhan itu. Saat berdoa berarti kita mengakui bahwa Tuhan Maha Kuasa. Saat berdoa kita mengakui bahwa kita terbatas. Dan saat berdoa kita mengakui kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Itulah sebabnya dari kebenaran firman saat ini mau mengingatkan kita semua sebagai orang percaya masa kini. Tetaplah berdoa. Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 berkata, tetaplah berdoa. Firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bahwa kalau bangsa Israel dibebaskan, dipulihkan, dan dibawa kembali ke tanah asal mereka, maka hal yang sama, kuasa yang sama, kuasa yang membebaskan, kuasa yang memulihkan itu akan tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, apapun pergumulan kita saat ini, baik secara pribadi maupun secara umum, terlebih lagi ketika kita menghadapi COVID-19 ini, mari kita aminkan bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Asalkan kita sabar menunggu waktu Tuhan dengan terus berharap dan tetap berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sebagian kebenaran firman-Mu yang mengingatkan lagi kami untuk dalam menghadapi setiap kesulitan dalam hidup ini. Mampukan kami sebagaimana yang dilakukan oleh Yesaya, membangkitkan harapan untuk senantiasa tetap berharap hanya kepadamu saja.
Mampukan kami ketika situasi sulit, kami senantiasa berharap dan tetap memiliki hubungan yang akrab dengan Engkau lewat permohonan dan doa kami. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman ini dimeteraikan dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga ketika kami melakukan dalam hidup kami hari lepas hari, kami mampu menyatakan kebenaran-Mu dalam hidup yang Engkau beri. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, saya undang semua berdiri bersama dengan seluruh orang percaya. Marilah kita menyatakan pengakuan iman Rasul dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Segala berkat dari Tuhan telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Pada saat ini, marilah kita mempersembahkan apa yang terbaik untuk Tuhan, guna pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Kunaikan syukur. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi, laut segala isinya. Allah itu juga yang di dalam kasih dan anugerah-Mu senantiasa memelihara seluruh ciptaan-Mu. Sungguh kami bersyukur Bapa, kalau saat ini kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu ketika kami diberi kesempatan menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan bersama. Kami boleh membawa penyembahan dan pujian kami. Bahkan di dalamnya kami belajar dari kebenaran firman-Mu yang mau mengingatkan kami
ketika hidup dalam kondisi yang sulit, ketika hidup kami terpuruk, maka kami diingatkan untuk senantiasa berharap terus hanya kepadamu dan tetap berdoa hanya kepadamu. Terima kasih Bapa, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menghidupinya dalam hidup yang Engkau beri. Saat ini bersama kami mau bergumul dengan bangsa dan negara kami, baik pemerintah negara yang dengan jerih lelah mereka mau berjuang untuk kesejahteraan bangsa kami, terlebih khusus dalam penanganan COVID-19. Bapa, beri hikmat, beri kekuatan bijaksana kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga ketika mengambil keputusan, mengambil kebijakan, semuanya itu hanya berasal daripada-Mu saja, dan semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Terima kasih Bapak, berkati para relawan, para medis, dokter, suster, rumah sakit yang menangani seluruh pasien COVID-19 ini. Tuhan juga memampukan mereka untuk senantiasa dalam hidup ini, mampu melihat orang-orang yang membutuhkan, dan ketika mereka hadir memberikan suasana yang nyaman. Terima kasih Bapak, berdoa juga bersama, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, dengan berbagai protokol yang telah ditetapkan bagi kami masyarakat yang ada. Tuhan juga menolong kami untuk senantiasa dapat menaati setiap peraturan yang berlaku, terlebih khusus melakukan protokol kesehatan. Tuhan beri kekuatan hikmat kepada kami sebagai masyarakat untuk senantiasa saling mendukung, saling menopang setiap program yang ada dan yang sedang dilaksanakan, sehingga segala sesuatu yang akan direncanakan ke depan berjalan di dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa dan bergumul bersama dengan jemaat KGPM Musafir Yogyakarta. Tuhan menolong BPS, PMS, komisi yang ada, bahkan seluruh jemaat, baik yang masih tinggal di Yogyakarta maupun yang sudah pulang ke kampung halaman masing-masing, baik yang di Manado dan di Sumba. Tuhan beri kekuatan kesehatan, memberkati segala usaha pekerjaan yang sedang ditekuni di kondisi saat ini. Tuhan juga yang akan terus menyertai dan memberkati apapun yang mereka lakukan. Tuhan juga senantiasa menghadirkan rasa rindu untuk senantiasa masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, program rencana pelayanan di dalam sidang kami, Tuhan juga yang akan terus memberkati dengan kerinduan bersama untuk sama-sama mempermuliakan Engkau lewat apa yang kami laksanakan selama ini, baik ibadah PA maupun ibadah puasa. Tuhan menolong masing-masing kami untuk senantiasa dengan kesetiaan yang Engkau beri, kami mampu dapat melakukan apa yang Tuhan rindukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berdoa juga bagi masing-masing kami di dalam kondisi apapun yang sedang kami hadapi saat ini. Tuhan yang akan terus memampukan kami untuk senantiasa melihat bahwa Tuhan senantiasa hadir bersama kami, memampukan kami melewati masa-masa yang sulit ini. Terima kasih Bapak untuk semuanya, dan kami bersyukur buat berkat yang tak henti-hentinya Engkau beri dalam hidup kami, sehingga saat ini kami boleh memberi persembahan. Tolong berkati persembahan yang sudah kami beri untuk memperlebar sayap kasih Tuhan di tengah persekutuan kami di sini. Ini doa kami Bapak, ini persembahan kami, kerinduan dan harapan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar jemaat berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan kita saat ini. Saya persilahkan jemaat berdiri. Kita kidungkan kidung pujian NKB 206, Mercusuar Kasih Bapa. Mercusuar kasih Bapa,
berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. What a fellowship, what a joy to